Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Atri Satriawan. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tindak pidana Inggris dan Indonesia. Berdasarkan hukum pidana Inggris, klasifikasi tindak pidana menurut hukum pidana Inggris bertitik tolak dan tergantung dari hierarki pengadilannya. Terhadap perkara-perkara pidana, terdapat dua pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili yang berbeda, yaitu Crown Court dan Magistrate Court. Crown Court memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berat, sedangkan Magistrate Court memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana ringan. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, klasifikasi tindak pidana adalah: dalam praktek peradilan pidana Inggris, beberapa perkara tindak pidana yang dapat diadili berdasarkan adalah pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, perampokan. Unsur-unsur suatu tindak pidana. Berdasarkan hukum pidana Inggris, dalam sistem hukum Inggris, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Tertuduh telah melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan atau dikenal dengan istilah actus reus. Tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah mens rea. Menurut hukum pidana Inggris, actus reus mengandung prinsip bahwa perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung dilakukan tertuduh. Pada prinsipnya, seseorang tidak dapat bertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain kecuali ia membujuk orang lain untuk melakukan pelanggaran undang-undang atau tertuduh memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak lain, atau perbuatan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pihak tertuduh. Ketidaktahuan akan undang-undang yang berlaku bukan merupakan alasan pemaaf yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur mens rea dalam hukum pidana Inggris dijabarkan dan diklasifikasikan menjadi intention atau purposely. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, unsur-unsur tindak pidana menurut Multazam terdiri dari kelakuan dan akibat, hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi unsur subjektif atau pribadi, unsur objektif atau non-pribadi. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan, misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP, keadaan tambahan yang memberatkan pidana unsur melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hukum Inggris, hukum pidana Inggris menyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana Inggris berdasarkan pada kesalahan, yaitu intention, kesengajaan, atau recklessness, kesembronoan. Seorang tidak bertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika ia memperoleh tekanan fisik atau psikologi sedemikian rupa sehingga mengurangi pengendalian diri yang bersangkutan atau membatasi kebebasan pribadinya seperti gila atau daya palsu.